Siang tepat, kita sebentar mulai kuliah kita ya. Teman-teman, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya? Oke, baik. Ya. Halo Tasya, dengar suaraku Tasya? Dengar, Pak. Oke, Tasya boleh nyalain kamera untuk pimpin doa pembuka Tasya? Oke, sebentar, Pak. Oke. Ya teman-teman, nanti sebentar doa pembuka akan dipimpin Tasya ya. Kita tunggu dulu Tasya siap. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih karena Kau telah kumpulkan kami pada siang hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ya Bapak, kiranya Kau berkati kami. Kiranya firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Kau juga berkati Pak Stefanus yang akan membawakannya pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tasya dari kota mana? Dari Tangerang, Pak. Dari Tangerang. Dari gereja mana Tasya di Tangerang? GPKDI Jemaat Rumah Berkat. Singkatan apa itu? Gereja Pantai Kosta. Oke. Baik. Senang Tasya bisa mengawali kuliah kita hari ini. Ya. Levina, apa kabar Levina? Ya, baik, Pak. Thank you so much ya menyediakan link dan jadi admin untuk Google Meet kita hari ini ya. Oke. Baik. Teman-teman, kita bisa mulai sekarang kuliah kita ya. Oke. Kalau kita bisa mulai sekarang, aku akan mulai share link ya. Share screen. Tunggu. Bagikan layar. Oke. Aku mulai berbagi layar ya. Ya, teman-teman, cek layar sekalian. Apakah di layar kita sudah muncul tema gula merah sekilo? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik. Ya, teman-teman, bagian lagu kita skip ya. Ini ada beberapa lagu. Saya skip dulu. Kita mulai masuk ke tema hari ini. Ya, tadi doa pembuka udah dipimpin Tasya. Ya. Oke, sekarang kita mulai dengan tema yang menarik. Gula merah sekilo. Ya. Baik, teman-teman. Yuk, kita baca firman Tuhan ini. Ada yang berkenan bacakan Matius 7 ayat 1 sampai 5. Tolong sebut nama baru dibaca. Sebut nama dulu. Silahkan. Saya Pak Kenezia Poena Alphonse. Oke, dari fakultas apa, Nak? Biologi, Pak. Biologi. Oke, yuk silahkan, Kenesia. Baik. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur
akan diukurkan kepadamu. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudara-saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Thank you. Ya, teman-teman, tema yang menarik soal gula merah sekilo. Ya, ceritanya seperti apa? Yuk kita baca bergantian lagi. Sebutin nama, baca satu slide. Silahkan. Saya Pak, Oke, namanya siapa nak? Elis Rosmiana Karen Pak, Oke, dari fakultas Fakultas MIPA. MIPA. Yuk silahkan, Elis. Ada seorang lelaki miskin yang kerjanya menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota setiap hari. Istrinya selalu membuat gula merah dengan bentuk bulat dan beratnya 1 kilogram. Lelaki miskin ini selalu menjual gula merah itu ke suatu toko di kota supaya sekaligus bisa membeli kebutuhan sembako harian mereka di toko itu. Oke, baik. Teman-teman, pasangan suami istri yang miskin. Ya. Nah, istrinya kerjanya bikin gula merah, suaminya yang bawa ke kota untuk dijual. Bentuknya bulat, beratnya 1 kilo. Ya, dan jualnya biar nggak ribet, dia selalu jual ke toko yang sekaligus dia bisa beli kebutuhan sembako di situ. Oke. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Yuk, next. Berikutnya. Saya, Pak. Oke, namanya? Nama saya Clara Sania. Oke, Clara. Silahkan. Ya, Pak. Suatu sore pemilik toko itu ada rasa curiga dengan berat gula merah itu, dan dia pun mendadak ingin menimbangnya. Ternyata beratnya tidak sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Oke. Pemilik toko yang selama ini beli gula merah dengan lelaki miskin tadi, curiga ya. Ya timbang, ternyata kecurigaannya benar. Nggak ada sekilo, cuman 900 gram. Jadi apa yang dilakukan? Next, ganti teman kita yang lain. Sebutin nama. Ayo. Saya Pak, Sevanya Marsani. Oke, Sevanya silahkan. Ya, suatu sore pemilik toko itu Itu sudah kan? Itu sudah kan? bawahnya ya. Tangannya gemetar dan dadanya terasa seperti ingin meledak. Jadi selama ini dia membohongiku. Berapa banyak kerugian yang aku alami? Dasar penipu, teriaknya dalam hati. Oke. Padahal selama ini aku tuh lenggananya ya. Kalau beli gula ya sama dia terus gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung aku udah ngalami kerugian berapa banyak ini penipu ya. Next. Ayo berikutnya. Sebut nama. Oke. Siapa namanya, Nak? Pak dari Fakultas Pertanian. Oke, silahkan. Siang harinya lelaki itu datang untuk di kota itu sambil membawa merah yang dijual. Oke. Nah, siang harinya laki-laki miskin itu datang lagi ke toko itu ya. Ya, biasalah jual gula merah lagi gitu. Ya. Nah, yuk ganti orang. Apa yang terjadi? Silahkan. Next. Apa yang dilakukan pemilik toko? Saya Pak. Oke. Namanya? Stefanus Beli, Pak. Oke, silahkan Stefanus. Pemilik toko memanggil dan memarahinya. Kamu telah menipu saya. Kamu bilang gula merah ini 1 kilo, ternyata hanya 900 gram saja. Selama ini kamu sudah membohongiku. Berapa banyak kerugian yang aku alami, dasar penipu. Oke. Pemilik toko ini marah besar ya.
Dan bagaimana lelaki miskin ini menjawab? Yuk, berikutnya silahkan. Saya, Pak. Oke. Siapa namanya, Nak? Fani, Pak. Fani. Oke, silahkan Fani. Lelaki miskin itu hanya bisa menundukkan kepalanya dan berdiam diri. Pemilik toko itu memaksakannya agar bicara dan mengakui kecurangannya. Oke. Ternyata laki-laki miskin ini nggak bisa ngomong ya. Dia cuma bisa nunduk aja. Dan dia dipaksa untuk bicara. Bagaimana jawaban dia? Yuk, silahkan. Berikutnya. Sebut nama. Oke. Oke, silahkan, Sarah. Ya, lalu ia berkata, "Tuan, kami ini orang miskin. Kami tidak punya timbangan di rumah. Kami membeli beras di toko Tuan seberat 1 kilo, dan itulah yang kami jadikan timbangan untuk menimbang gula merah yang kami jual." Oke, lelaki miskin ini jujur banget dia ngomong. Kami di rumah tuh nggak pernah punya timbangan. Ya, timbangannya selama ini kami pakai patokannya beli beras di toko Tuan kan. Beli berasnya 1 kilo, nah itu yang jadi timbangan untuk menimbang beratnya gula merah yang kami jual gitu. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Ini yang terjadi. Jangan tergesa-gesa menghakimi orang lain. Gitu ya. Menarik sekali hari ini kita mau belajar apa? Supaya kita tidak terburu-buru menyalahkan orang lain. Ya. Oke. Berikutnya. Silahkan. Sebut nama. Ayo. Saya, Pak. Oke, siapa? Chris Andriniko, Pak. Grace, oke silahkan. Manusia dengan mudah melihat kesalahan orang lain, tapi sulit menyadari ternyata sumber kesalahannya ada pada diri sendiri. Manusia cenderung mudah menuduh dan melempar kesalahan pada orang lain. Mengapa? Oke. Yuk teman-teman, kita evaluasi ya. Kenapa manusia, termasuk diri kita, tanpa kecuali, itu gampang menuduh, melempar kesalahan pada orang lain. Ya. Kenapa kok kayak gitu? Kita bisa belajar dari beberapa hal ini. Yuk, silahkan. Sebut nama. Ayo. Saya, Pak. Oke. Siapa namamu? Windy, Pak. Windy, oke. Jangan-jangan memang kita dididik dari kecil untuk mencari kesalahan pada pihak lain. Misalnya saat seorang anak kecil berlari-lari di dalam rumah lalu terjatuh. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Oke, masih ingat waktu kita kecil, lari-lari, jatuh, nangis. Nah, biar anaknya nggak nangis, apa yang dilakukan orang tua? Ini kan yang sering dikatakan oleh orang tua. Lanjutin lagi, nggak apa-apa, Windy. Mengajak anak memukul lantai yang nakal atau memukul kursi yang menyebabkan jatuh tersandung. Oke, kursinya nakal ya nak. Nih, udah. Yuk kita pukul bareng-bareng, yuk kursinya, yuk. Atau lantainya yang bikin lutut berdarah itu. Yuk kita pukul yuk. Lantai ini nakal banget bikin lututmu berdarah ya nak. Masih ingat kejadian-kejadian seperti itu teman-teman? Ya, jadi manusia dari kecil dididik nyalahin pihak lain. Kalau ada penderitaan, kesakitan, itu paling cepat menyalahkan orang lain kan. Bahkan kejadian yang lebih jauh kita boleh lihat lagi. Apa itu? Yuk, silahkan. Seorang teman mau bacakan? Sorry. Yuk. Sebut nama. Silahkan. Saya, Pak. Oke.
Bahkan kalau bangun tidur, lehernya kaku, tidak bisa menoleh ke samping kiri atau ke samping kanan, dengan mudah kita katakan nama penyakit ini dengan sebutan salah bantal. Oke, yang salah bantalnya ya. Sampai kita nggak bisa noleh ke kiri atau noleh ke kanan ya. Ini penyakitnya namanya salah bantal. Jadi klop dah manusia dengan mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Gitu ya. Dari kecil deh. Sampai kita dewasa pun bangun tidur, ya nggak bisa noleh yang salah bantalnya. Oke, teman-teman. Bagaimana kita mesti belajar hari ini tentang firman Tuhan? Yuk, aku mau minta tolong kesediaan salah seorang teman membacakan lagi Matius 7 ayat 1 sampai 5. Silahkan, sebut Saya, namanya. Pak. Oke, siapa Saya, namanya? Pak. Oke. Angelin Irena Christmas. Angelin. Oke, Matius silahkan 7 Angelin. ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Oke, amin. Teman-teman, menarik sekali di ayat 1 dan 2, itu digenapi dalam cerita gula merah 1 kilo tadi ya. Mengukur kesalahan orang lain, lupa kalau itu adalah penyebabnya dirinya sendiri. Selama ini dia jualan beras, nggak jujur, berasnya juga cuma 900 gram. Dan itu yang dia pakai selama ini berjualan beras kemanapun, termasuk kepada lelaki miskin tadi. Jadi sendirinya mau kalau jual beras cukup 900 gram. Tapi kalau beli gula merah harus 1 kilo. Nggak boleh kurang. Ini kan namanya curang. Ya. Untung petani itu berkata apa adanya dan sangat jujur. Saya membayangkan pasti pemilik toko itu malu setengah mati deh. Ya, pemilik toko itu tertempelak lewat cerita petani miskin tadi. Petani yang sangat lugu, jujur, polos. Ya, tidak seperti dirinya yang penuh dengan rekayasa dan tipu daya. Ya, itu sebabnya di ayat 3 sampai 5, Tuhan Yesus mengangkat sebuah perumpamaan. Melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam mata sendiri tidak engkau ketahui. Ya, apa artinya ini? Ya, selumbar itu apa? Balok di dalam mata itu kayak apa? Ayo kita lihat sama-sama. Silahkan berikutnya. Ayo. Sebut nama ya. Next. Silahkan. Mari. Halo. Halo teman-teman. Saya, Pak. Oke. Selumbar Namanya? dalam bahasa Yunani karvos serumpun dengan kata kerja karvo menjadi kering. Kata benda ini berarti tampuk, tangkai atau ranting kecil dan kering. Serpian jerami kecil atau sehelai rambut atau bulu yang mungkin terbang dan masuk ke mata. Secara kiasan, kata itu dipakai Tuhan Yesus untuk mengartikan kesalahan yang kecil. Lawan katanya adalah balok, kiasan untuk kesalahan besar yang mencolok. Oke. Nih. Selumbar tuh kayak gitu itu. Ya. Kalau ditaruh di jari tangan kita, selumbar itu kayak gitu itu. Yang bisa bikin mata kelilipan itu loh teman-teman. It's very very small. Ya.
Tapi kalau lihat kesalahan orang lain, kecil aja, wah pasti cepat sekali nemunya. Ya, kamu tuh kesalahannya luar biasa. Aku bisa tahu ya, dia bisa sebutin sekecil-kecilnya. Itulah hebatnya manusia menyalahkan pihak lain. Kalau balok kayak apa? Balok kayak gini. Ya, matanya sendiri tertutup balok pun masih bisa pakai buat ngeker selumbar di mata orang lain. Ya. Nah, teman-teman, menarik sekali kisah gula merah 1 kilo hari ini. Mengajari kepada kita semua tentang arti hidup bergaul dengan orang lain. Ya. Oke. Kisah gula merah sekilo. Teman-teman, aku nggak tahu ya, teman-teman di rumah, di kosan, atau di tempat manapun saat bertemu dengan gula merah, ya, makan gula merah atau pakai gula merah untuk masak. Ingatlah kisah cerita lelaki miskin tadi ya, dan pemilik toko tadi. Aku mau kita belajar dari kisah sederhana ini. Betapa mudahnya manusia termasuk diriku melihat kesalahan orang lain. Tetapi sulit menemukan kesalahan diri sendiri. Kita bisa belajar betapa mudahnya untuk menghakimi, cepat-cepat menghakimi, dan lupa melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Jangan-jangan aku justru penyebab persoalan ini, gitu ya. Oke, teman-teman, materi sudah aku bawakan. Ya. Nanti doa penutup kita lihat nama teman-teman kita ya. Oke, aku akan balik lagi dulu ke ya, aku berhenti berbagi dulu. Oke. Ya, teman-teman, ada pertanyaan dulu tentang materi kita hari ini. Apakah bisa diterima dengan baik? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke. Yuk, thank you. Ya, teman-teman, sekarang aku mau menugasi teman kita siapa ya? Bentar. Esra? Esra? Nyalain mic-mu, Esra. Iya, Pak. Gimana, Pak? Esra, tolong buka Google Meet, Google Classroom. Oke, Buka siap, Google Pak. Classroom. Oke. Esra akan bacakan bagian tugas hari ini. Sebentar ya, Pak. Oke. Kita tunggu Esra dulu ya, teman-teman. Teman-teman, materi, daftar hadir, juga tugas sudah aku share di Google Classroom. Ya. Nah, ini nunggu Isra bukain Google Classroom buat kita. Semoga nggak ada kendala.
Halo Esra. Iya Pak, sudah Pak. Oke, tolong bacakan. Klik dan renungkan gula merah 1 kilo berikut ini. Oke, jadi link YouTube-nya udah aku bagikan juga ya teman-teman. Kalau teman-teman mau memutar ulang materi ini, tinggal klik link YouTube-nya. Ya. Oke, terus Berikan satu contoh konkret bahwa agama sebagai sumber moral dan akhlak mulia dalam pengalaman hidupmu atau pengalaman imanmu yang konkret selama ini. Oke, betulkah agama bisa menjadi sumber akhlak yang mulia? Kasih contoh, ya, bahwa agama itu diperlukan untuk menjadi sumber kehidupan akhlak yang baik. Ya, mana contohnya? Dalam iman Kristen mana wujudnya? Jadi bukan teori, tapi aku kepengen teman-teman menuliskan cerita pengalaman hidup. Ya, kayak kesaksian bahwa agama betul-betul membuat hidup ini jadi lebih benar gitu. Ya, agama menjadi tuntunan hidup seorang anak Tuhan memperlakukan kebenaran. Nah, tolong kasih contoh. Contohnya adalah peristiwa yang bisa terjadi dalam hidupmu atau keluargamu atau tentang orang lain. Ya, tapi tugas ini adalah menulis cerita. Ditulis saja teman-teman, bentuknya cerita ditulis, diketik. Ya, bukan nggak usah direkam pakai video, nggak usah. Ya, jadi teman-teman tuliskan atau ketikkan cerita pengalaman imanmu seperti apa. Ya, apakah cukup jelas tugasnya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik. Nah, teman-teman, ada pertanyaankah untuk materi dan tugas hari ini? Ayo, silahkan teman-teman menanggapi. Levina sebagai penyelenggara kelas, boleh menanggapi Levina. Dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Oke, bisa diterima materi dan tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, yuk. Kalau begitu, aku mau minta tolong dulu nih. Siapa yang pakai laptop berkenan untuk menolong kita bikin screenshot ya. Untuk nanti saya laporkan ke Bapendik bahwa kita memang ada kuliah dan ada bukti bahwa perkuliahan kita diikuti. Teman-teman tolong nyalakan kamera semua ya. Untuk diambil sesi foto. Nah, tapi sebelum nyalain kamera, aku mau memastikan dulu. Siapa berkenan bantu kita untuk screenshot layar peserta kuliah? Ada yang berkenan menolong kita hari ini? Boleh sebut nama? Oke, yuk, thank you so much. Ya, yuk teman-teman, sudah ada teman kita siap untuk screenshot. Yuk, sekarang teman-teman nyalain kamera semua ya. Oke, thank you. Nyalain kameramu biar kita punya kesempatan untuk di-share pertemuan kita hari ini ke Bapendik. Ya. Oke. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, Pak. Levina sendiri belum nyala kameranya. Udah, Pak. Mungkin sinyal saya kali. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Di page berikut sudah. Ini kayak langsung banyak gitu, Pak. Oke, puji Tuhan. Baik, ya. Baik, nanti tolong di-share di WA grup kita ya. Teman-teman, saya menghargai semua tugas yang sudah dikumpulkan. Ada satu teman kita yang belum ngumpulin tugas. Ya. Kalau di tugas pertama ada 2 orang.
yang belum ngumpulin tugas. Di tugas kedua ada 1 orang yang belum ngumpulin tugas. Aku masih kasih kesempatan untuk yang belum ngumpulin tugas 1 atau tugas 2 supaya bersegera ya sebelum ketumpuk dengan tugas yang berikutnya. Ya, aku sangat mengapresiasi tugas-tugas yang diserahkan. Thank you so much teman-teman. Ya, baik. Senang untuk pertemuan hari ini. Salam sehat buat kita semua. Ya, thank you kebersamaan kita. Sekarang tinggal ditutup doa. Siapa berkenan nutup doa yuk daripada disebut namanya. Tolong nyebutkan nama sendiri. Siapa yang berkenan nutup dalam doa? Ada? Halo? Teman-teman, ada yang berkenan pimpin doa dalam bahasa Inggris? Silahkan, jika ada. Yuk, doa penutupnya dalam bahasa Inggris yuk. Dari kelas bisnis internasional, ayo silahkan. Bawa doa penutup dalam bahasa Inggris yuk. FEB. Mungkin saya bisa, Pak. Oke, thank you. Silahkan. Windy ya. Silahkan. Okay, let us pray. In the name of God, we pray. Father in heaven, thank you for all your blessing today. Now we are finished study. Thank you for your opening our heart and our minds so everything that we have learned today will give meaning and positive influences. Thank you, God. In the name of God. Amen. Amen. Ya, thank you so much ya, Win. Baik, teman-teman, senang untuk pertemuan kita hari ini. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai jumpa next week ya. Shalom. Bye-bye. Oke.